ini yang soal pencabutan kan? Kita mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan semua. Hari ini sebagai wujud transparansi kami khusus menggelar konferensi pers ya jelang rapat paripurna yang tadinya ada agenda pengesahan KUHP. Wallahu alam bisawab. Apakah nanti akan ada pengesahan atau enggak, itu keputusan yang bukan di kita ya. Dan kita tunggu saja, kalau ada pengesahan ya kami siap saja. Teman-teman, ada dua hal ya yang kami perlu sampaikan terkait beredarnya hoax atau informasi yang tidak tepat atau tidak benar sejak kemarin. Yang pertama adalah terkait tuduhan bahwa Komisi 3 DPR RI mencatut nama sejumlah LSM ya dalam pembahasan KUHP. Sebagaimana kita ketahui kemarin waktu rapat kan kita 10 Juli sebetulnya sudah selesai tingkat pertama pembahasan di Panja lalu Timsin, tapi karena memang teman-teman banyak meminta kita membuka kembali, kita buka kembali masukan dari masyarakat kan, dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, awal November terus sampai hampir 100 kelompok masyarakat hadir ya, kita termasuk beberapa LSM, sekelompok LSM yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Sipil dan lain sebagainya. Tapi intinya yang nggak menyebut dirinya secara Koalisi Masyarakat Sipil ya juga masyarakat sipil. Ya. Lalu berdasarkan masukan-masukan tersebut, tim sekretariat membuat klasterisasi untuk disajikan dalam rapat Panja yang kembali dibuka setelah Timsin. Nah, rapat klasterisasi itu dibuatlah tabel ya, disebutkan misalnya usulan soal penghapusan larangan peliputan, usulannya dari mana? Dari Aliansi Jurnalis Independen. Responnya seperti apa? Lalu usulan soal hak-hak disabilitas ya, orang-orang disabilitas, mulai dari prasarananya, lalu bahwa kesaksian disabilitas ya yang memiliki karakteristik khusus ya, itu masukan dari beberapa LSM ya, termasuk dari Mbak Yeni Rosadamayanti. Kita bikin tabelnya di kiri, pengusulnya di kiri, di tabel kiri, di kolom yang paling kiri, lalu substansinya apa, lalu rumusannya. Memang pada akhirnya tidak semua redaksi ya yang diusulkan itu diakomodir 100% ya. 100%. Terakhir misalnya usulan dari Maidina, apa nama lengkapnya ini? Ada teman dari ICJR ya. Maidina Rahmawati. Saya mengenal beliau ya, aktif di ICJR. Sampai akhir-akhir pengesahan beliau meminta memberikan aspirasi soal perluasan objek pra peradilan. Termasuk diantaranya soal penelantaran laporan atau undue delay, lalu soal penangguhan penahanan ya. Dari beberapa poin, dua itu kita akomodir, kita masukkan di pasal-pasal terkait objek pra peradilan. Begitu juga masukan dari Universitas Indonesia yang disampaikan oleh sahabat saya, rekan Taufik Basari ya. Beliau mengajar di Universitas Indonesia, kirim surat yang ada pakai kop UI, diantaranya soal larangan terjadi penyiksaan dan intimidasi dalam dalam pemeriksaan. Itu kita masukkan ya. Tapi prinsipnya ya 100% lah ya, mungkin 99,9% KUHP baru ini merupakan masukan dari masyarakat sipil ya. Terutama dalam penguatan peran advokat dan hak tersangka sebagai mekanisme untuk mengontrol agar aparat penegak hukum tidak melakukan kesewenang-wenangan ya. Jadi itu yang soal soal pencatutan ya. Nah, kemudian ada ini beredar nih ya, semacam poster
di media sosial yang isinya tidak benar. Ya, disebutkan ya kalau RKUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Ini tidak benar sama sekali. Pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik komunikasi. Ya, kedua, membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online. Tiga, mengambil HP, laptop dan data ya tanpa izin hakim ya. Keempat, menangkap, melarang meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Ini hoax, benar hoax ya. Yang benar adalah ini kami bikin klarifikasinya, kami sebarkan juga ke teman-teman nanti ya, yang versi WA-nya ya. Bahwa yang pertama ya, menurut pasal 135 ayat 2 KUHP baru ya, soal penyadapan akan diatur secara khusus di undang-undang yang mengatur penyadapan, yang baru akan dibahas setelah pengesahan KUHP baru. Jadi belum ada penyadapan itu, memang ada hak upaya paksa penyadapan, tapi pelaksanaan dan pengaturan ini akan diatur dengan undang-undang tersendiri soal penyadapan yang akan dibahas kalau KUHP-nya disahkan. Nah, tapi secara umum ya, saya komunikasi lintas fraksi di Komisi 3, ada Pak Nabil ya, fraksi Nasdem, Pak Bimantoro fraksi Partai Gerindra ya. Semua fraksi menyadari bahwa penyadapan itu harus diatur secara hati-hati dan harus dilakukan dengan izin pengadilan. Jadi undang-undangnya belum ada, tapi sikap politiknya sudah ada ya soal penyadapan. Lalu menurut pasal 139 ayat 2 KUHP, semua bentuk pemblokiran ya kan, kayak tadi ini kan pemblokiran rekening ya, pemblokiran data online, medsos dan lain sebagainya ya, dilakukan ya dengan mendapatkan izin hakim 139 ayat 2. Lalu menurut pasal 44 KUHP baru, semua bentuk penyitaan, nah ini yang soal handphone, laptop disita itu ya tanpa izin hakim, menurut pasal 44 KUHP baru, semua bentuk penyitaan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Nah, soal penangkapan, tadi katanya bisa ditangkap tanpa konfirmasi tindak pidana. Ini mengacu kepada bahwa penyelidik atas perintah penyidik bisa melakukan penangkapan. Sebetulnya pengaturannya begini, ya. Pertama, penangkapan itu harus dilakukan setelah adanya penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu tentu mensyaratkan dua alat bukti, ya. Lalu penahanan itu ya syaratnya ini jauh lebih berat, ya, jauh lebih objektif dibandingkan dengan apa yang diatur di KUHP Orde Baru, ya. Di KUHP baru penahanan bisa dilakukan pertama apabila tersangka mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut. Ini kan sangat objektif. Panggil sekali nggak datang, 2 kali nggak datang, jelas faktanya. Yang kedua, apabila tersangka memberikan informasi tidak sesuai fakta, ini kan gampang di cross checknya, gitu loh. Ketiga, apabila tersangka menghambat proses pemeriksaan, ya. Keempat, kalau menghambat proses pemeriksaan ini kan jelas sebuah tindak pidana, namanya obstruction of justice, ya. Keempat, apabila tersangka berupaya melarikan diri, melakukan ulang tindak pidana, ya, menghilangkan alat bukti dan terancam keselamatannya, atau yang terakhir tersangka mempengaruhi saksi untuk berbohong. Ini juga kan termasuk dalam obstruction of justice yang memang merupakan tindak pidana. Jadi ya, kalau di KUHP Orde Baru orang itu bisa ditahan hanya dengan 3 kekhawatiran. 1, khawatir melarikan diri, khawatir menghilangkan alat bukti, khawatir mengulangi tindak pidana, yang pemenuhannya unsurnya subjektivitasnya hanya ada pada penyidik. Nah, kalau yang di KUHP baru ini sangat objektif, sangat bisa dinilai, gitu loh. Jadi teman-teman ya, kami sih terus berdoa sampai sekarang ya, rekan-rekan Komisi 3 kita di grup, Bismillah kita doakan hari ini bisa disahkan ya. Semoga nanti benar-benar bisa disahkan KUHP baru, menggantikan KUHP Orde Baru ya. Jadi aneh kalau ini bilang ya, ada poster lain berarti kamu bisa jadi korban KUHP baru lah, mereka nggak ngomong
sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam, itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya, kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice, tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur, gitu loh. Kalau menurut KUHP baru, ya, terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHP Orde Baru, ada peluang dia ditahan sewenang-wenang. Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Jadi yang darurat itu adalah bagaimana kita mencabut KUHP Orde Baru. Yang emergensi panggilan darurat itu bagaimana segera menghentikan KUHP Orde Baru. Sudah terlalu banyak korban KUHP Orde Baru ini, ya, mulai dulu kemarin Pak Egy Sujana dan lain sebagainya, itu kan korban KUHP Orde Baru. Ya, kita terus ikhtiar ya teman-teman, agar memang nanti bisa segera disahkan. Mungkin ada 3 pertanyaan aja ya. Bentar lagi, 10 menit lagi kita mulai misalnya. Ya. Anggota Panja KUHP ke MKD dengan dugaan pelanggaran etik karena memanipulasi partisipasi berhubungan. Apakah MKD akan menindaklanjuti laporan itu? Saya nggak datang pertama ya, baru datang atau enggak? Saya ngomong sejak awal tadi. Ya, yang tidak ada pencatutan udah saya sampaikan. Ya, itu aja jawabannya. Saya bertanya Bapak sebagai anggota MKD. Oh enggak, kalau saya ya itu laporannya mengada-ngada. Ya. Orang jelas kok nggak ada pencatutan, apanya memanipulasinya. Kami justru mengakomodir aspirasi mereka dan 100%, ya 99% mungkin isi KUHP baru ini adalah aspirasi dari masyarakat sipil. Ya. Oke? 2 lagi, kalau nggak ada oke ya. Nanti cukup ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kejar kayak apaan gitu loh di eskalator. Ini khusus kita gelar doorstop supaya kalau teman-teman nanya kita bisa menjawabnya secara jelas, tertib gitu loh. Ntar kejadian kayak Pak Adis ditanya bertubi-tubi, akhirnya jawabnya salah gitu kan. Oke ya, cukup ya. Yuk.